Dan untuk membahas selengkapnya kita akan bergabung dengan Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, dan Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Baik, kita ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, ini soal kejanggalan dan hilangnya atau tertutupnya hasil ini. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan dari analisa Perindo? Ya, kita ini nggak tahu sama sekali ya kenapa si rekap ini begitu membingungkan, menimbulkan mispersepsi dan kekacauan seperti ini. Padahal di lapangan sih nggak ada masalah. Sampai sekarang kan proses perhitungan berjenjang itu terus berjalan. Sekarang kan tahapannya sudah sampai di tingkat kecamatan. Setelah selesai kecamatan kan naik lagi ke tingkat kabupaten, kota, dan seterusnya provinsi sampai di pusat. Tapi yang menimbulkan kecurigaan ini adalah angka yang berubah gitu loh di Sirekap itu. Saya pribadi misalnya, saya caleg di DPRD di Sulawesi Tengah. Pada tanggal 18 perolehan suara saya itu tercatat 11.700 sekian ya. Tapi sehari setelahnya langsung berubah jadi 7.000 dan berubah jadi 6.000. Jadi kita berpikir bahwa jangan-jangan memang Sirekap ini adalah satu alat kecurangan karena terbukti ketika dia bermasalah maka dihentikan proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah, kita tahu sendiri kalau dihentikan seperti itu banyak setan yang akan menggerogoti kotak suara itu yang nantinya akan terjadi kecurangan secara sistematis. Ini yang kita harapkan, padahal sebelumnya kita berharap Sirekap ini kan sebenarnya adalah alat bantu untuk akuntabilitas dan transparansi hasil pemilu agar kemudian publik bisa memantau, bisa melihat, ya, bisa mengetahui sehingga ini betul-betul pemilu yang berintegritas. Tapi yang kita dapatkan malah sebaliknya, gitu Sila. Oke, kalau dari penghitungan tim internal berapa banyak suara caleg yang hilang? Ada berapa caleg maksudnya yang suaranya hilang, Pak Yusuf? Ini kan beragam ya, kita lagi di DPP lagi kita rekapitulasi itu karena kita berdasarkan C hasil itu yang kita akan rekapitulasi di internal. Tapi juga saksi-saksi kami kan juga ada di setiap perhitungan berjenjang itu, mulai dari TPS sampai kecamatan, kabupaten, kota, sampai provinsi, sampai di pusat. Makanya menurut kita sih kalau Sirekap ini bermasalah ya, menimbulkan kebingungan, kekacauan begini, mendingan dia di take down aja, nggak usah dipakai. Karena toh juga semua partai punya saksi di setiap perhitungan berjenjang manual yang dibikin oleh KPU itu. Oke, Pak Kakak, ini gimana kok bisa Pak Kakak masalah ini terjadi menurut Anda? Iya, saya pikir ini ada beberapa hal ya. Pertama, kalau ujungnya itu KPU gagal untuk menghadirkan akuntabilitas seperti yang Pak Yusuf sampaikan. Saya pikir bukan hanya untuk Partai Perindo, tetapi juga protes ini kan juga cukup marak ya di berbagai tempat. Bahkan caleg-caleg misalnya di Lampung, kemudian di berbagai tempat itu menyampaikan semacam kekecewaan mereka. Terus juga terjadi juga ternyata di misalnya Wonosobo gitu kan. Kemudian beberapa tempat lain yang ternyata juga memang ada sampai saat ini sedang berjalan ya dugaan kecurangan. Nah, ujungnya jadi KPU gagal menghadirkan akuntabilitas. Tapi akarnya dari mana? Akarnya dari perencanaan KPU yang saya pikir juga tidak mudah untuk dipahami. Secara logika ini tidak mudah dipahami oleh kami sebagai pemantau. Misalnya KPU menghilangkan kewajiban bagi dirinya untuk mengoleksi C hasil di seluruh Indonesia. Ini pertama kali 2019 mereka lakukan itu. Kemudian kedua, soal Sirekap sendiri. Sirekap sudah kita warning sejak awal ini akan bermasalah jika tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, apalagi kalau tudingannya adalah potensi kecurangannya itu ada. Begitu, Mbak. Oke. Lalu menurut Bang Ihsan, benarkah atau haruskah urgensi untuk Sirekap ini di take down seperti tadi kata Pak Yusuf? Karena terlalu banyak masalah yang ditimbulkan oleh Sirekap ini.
Ya, kita tahu bahwa ada problem di Sirekap ya, tapi kalau kami di Perludem dorong harusnya ada perbaikan di sistem Sirekapnya. Karena kalau Sirekapnya yang ditutup, justru kita tidak bisa memantau tuh proses perubahan, lalu juga proses rekapitulasi yang dilakukan secara tertutup. Karena salah satu alat yang bisa dipantau oleh publik saat ini ya berkaitan dengan C-hasil ya hanya Sirekap gitu ya. Problem-problem permasalahannya hari ini ya itu yang menjadi PR dan harus diperbaiki oleh KPU. Justru kalau kami agak khawatir Mbak, kalau si rekapnya ditutup ya, itu makin membuat lebih gelap lagi tuh proses rekapitulasi manual berjenjang yang akan dilakukan oleh KPU. Problem hari ini kan makin terlihat tuh bahwa ada suara yang berkurang, ada yang suara yang berpindah, dan ada yang suaranya tiba-tiba menjadi naik ya karena sistem aplikasi Sirekap. Ya kami memahami bahwa ada suara dari peserta pemilu yang hilang begitu ya. Yang ini yang harus dipertanggungjawabkan oleh KPU. Karena kalau sistemnya ditutup justru itu yang menjadi khawatir nanti kontrol publik terhadap proses mekanisme rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU justru makin kabur tuh. Jadi artinya jangan di take down tapi mungkin diaudit gitu ya. Pak Yusuf berarti harus diaudit nih Sirekap menurut Anda? Ya memang harus diaudit. KPU ini kan udah dikasih dana berjubel-jubel ya. Banyak banget dananya, nggak ada alasan membuat satu aplikasi yang sangat menurut saya kok bisa amburadul kayak begini, amatiran banget ini. Ini siapa ahli IT-nya mendesain, membuat Sirekap ini sehingga hasilnya seperti ini kan. Bayangkan saja Sirekap ini kan ternyata dia hanya bisa membaca gambar dan hasil bacaannya itu angka 3 misalnya bisa dibaca menjadi 8 ya. Bahkan ada perubahan ekstrim datanya dari TPS yang misalnya DPT-nya hanya 300 ternyata di Sirekap bisa jadi 800 hasil akumulasinya. Ini adalah satu bukti bahwa ini memang pemilu paling kacau ya. Kita belum pernah ada pemilu sekacau ini selama masa reformasi. Terlihat betul bahwa KPU makin memperparah ya. Makin memperparah menurut saya pemilu kita dari sebelumnya sudah begitu banyak kontroversinya. Mulai dari MK, mulai mobilisasi aparat, mulai politisasi bansos, sampai kemudian KPU dalam pelaksanaan teknisnya pun juga kacau balau kayak begini. Susah memang diredam kemudian kritikan publik tentang pemilu yang curang kalau kemudian KPU-nya tidak profesional dan tidak kredibel seperti ini, Mbak Zila. Oke, berarti ini pemilu yang terkacau gitu ya sepanjang sejarah begitu ya menurut Pak Yusuf. Setuju Bang Ihsan soal ini? Tapi apa yang selain soal Sirekap dan soal penghitungan dan soal dugaan-dugaan kecurangan, apa yang paling Anda kritisi dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ini yang dianggap benar-benar kacau sepanjang sejarah? Ya, saya sepakat sama Pak Yusuf sampaikan bahwa memang pemilu pasca reformasi ini pemilu yang terburuk ya. Karena hampir di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ada catatan terhadap kinerja dari KPU dan Bawaslu, Mbak. Jadi tidak hanya di proses pemungutan dan penghitungan. Sirekap hanya bagian kecil dari banyak persoalan sistem informasi, proses pendaftaran partai politik, peserta pemilu. Lalu belum lagi kalau kita bicara juga misalnya kemarin ada isu kontroversi ya, bagaimana misalnya di tahapan pendaftaran capres-cawapres begitu ya, belum lagi netralitas ASN begitu ya, politisasi bansos. Ya hari ini kan juga itu tidak bisa dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu ya atau Bawaslu. Jadi memang ini ada banyak catatan. Dan di proses puncaknya memang ada di hari pemungutan dan penghitungan suara. Dan ini kemudian menjadi semakin meledak gitu ya. Karena ini berkaitan dengan sistem teknologi yang diharapkan bisa mengawal suara pemilih, suara peserta pemilu. Ternyata itu kacau begitu ya. Gagal diselesaikan atau dilakukan secara baik oleh KPU kita. Jadi memang semua tahapannya bermasalah. Jadi saya sepakat bahwa ini tahapan penyelenggaraan pemilu yang terburuk ya pasca reformasi. Oke Bang Ihsan, tapi kalau misalnya kita sempat juga bertanya dengan Bawaslu, bahkan di beberapa kesempatan Bawaslu mengatakan bahwa belum menemukan bukti pelanggaran pemilu begitu yang bisa menggagalkan hasil pemilu karena memang sudah banyak kontroversi dan hal-hal yang dikemukakan untuk itu gitu ya. Pak Kakak, bagaimana Anda melihat ini? Ya, saya sepakat dengan dua narasumber, Pak Yusuf dan Pak Ihsan, bahwa inilah sebagai pemantau pemilu kami merasakan paling berat untuk menegakkan benang basah demokrasi di rejim ini. Justru di akhir masa jabatan Pak Jokowi ya. Tapi kembali kepada Sirekap, saya pikir ada hal yang harus segera urgent dilakukan oleh KPU. Pertama,
oke, hitungannya di take down, hitungannya yang take down. Tapi semua C hasilnya ditampilkan. Hari ini C hasil yang baru ditampilkan baru 64%. Dan ini berjalan sangat lambat sekali. Ini adalah hari kalau kita Rabu melakukan pemilu, ini hari ke-11 ya berarti. Kita sudah melakukan rekapitulasi dan beberapa kabupaten sudah selesai, kecuali Jakarta yang memang TPS-nya banyak sekali ya. Untuk daerah-daerah yang biasa-biasa saja sudah selesai, Majalengka selesai. Tapi kemudian hasilnya itu belum tertampil. Bahkan milik Perindo seperti Pak Yusuf sampaikan ditutup atau seperti hilang. Ini kan pertanyaan yang aneh ya, yang apa keanehan yang perlu dijelaskan oleh KPU. Jadi hentikan perhitungannya, tapi fokus pada C hasilnya yang ditampilkan. Selain juga saya katakan tadi bahwa KPU juga telah lalai terhadap pasal 389 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 ketika dia harus mengumpulkan C hasil. Hari ini saya melihat di KPU Kabupaten Kota tidak ada C hasil seluruh TPS yang ada di wilayahnya. Begitu Mbak. Oke, kalau tadi ada bilang salah satu partai begitu ya, mungkin banyak juga yang mengalami, tapi salah satu partai yaitu Perindo yang mengalami suara calegnya banyak hilang. Tapi mungkinkah maksud saya suara ini hilang ke partai lain, tapi jangan kemana-mana karena nanti akan dijawab usai jeda berikut ini. Pemirsa, masih bergabung bersama kami Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, Kakak Suminta, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, dan Ihsan Maulana, peneliti Perludem. Halo Bapak-Bapak, kita kembali lagi membahas tadi ada pertanyaan yang masih belum dijawab begitu ya, masalah soal kemungkinan kehilangan suara ini beralih ke partai lain. Mungkinkah seperti itu Pak Kakak? Sangat mungkin, masih mungkin. Kemungkinan itu ada dua ya. Pertama, antar caleg dalam satu partai dan itu sudah ramai, dan kemudian potensi juga ketika terjadi di antara partai-partai politik peserta pemilu. Nah, ini yang tentu saja merupakan tingkat kecurangan yang jauh lebih lebih bisa berakibat buruk sekali kalau terjadi antar partai, walaupun dalam satu partai pun ini sebenarnya sesuatu yang buruk. Oleh sebab itu saya berpikir bagaimana KPU menyandingkan ya, memberikan tayangan tentang C hasil ini. Sementara kalau kita perhatikan ini sudah bergeser dari C hasil ke model D. Model D itu hasil dari kecamatan-kecamatan, PPK-PPK. Nah, model D ini merupakan hasil dari proses C hasil pemilu 2024. Artinya sebuah dokumen yang sudah mengalami revisi, mengalami edit, dan mengalami penjumlahan dari TPS-TPS. Nah, kekhawatiran kita adalah ketika masuk model D, maka proses di model C ini seakan-akan sudah selesai. Ini sebenarnya tidak. Dan kekhawatiran kita adalah kemudian ini sulit untuk diungkap. Itulah yang saya pikir Pak Yusuf dan teman-teman partai-partai lain juga perlu mewaspadai potensi itu. Karena apa? Karena ini bukan sekedar suara di dalam partai, tetapi juga soal antar partai ini akan menimbulkan berbagai problem politik yang lebih pelik dibandingkan di internal partai. Apa problem yang cukup peliknya itu? Pertama, kejahatan pemilunya sangat kasar saya katakan kalau memang terjadi demikian. Kedua, ada partai politik yang tidak berhak misalnya untuk tembus PT parliamentary threshold, kemudian masuk PT misalnya. Atau partai yang sebenarnya perolehannya tidak besar, menjadi besar, atau sebaliknya, perolehan partai yang seharusnya mendapatkan angka tertentu, kemudian menjadi turun. Nah, ini saya pikir yang perlu dihadirkan juga Bawaslu di sini. Mungkin kita berpikir, di mana nih Bawaslu saat ini? Begitu Mbak Liza. Baik, pertanyaannya di mana Bawaslu saat ini gitu ya. Pak Yusuf, Perindo sebagai salah satu partai yang ibaratnya rugi ya, ibaratnya dalam hal ini gitu ya. Kalau misalnya benar kehilangan suara ini dialihkan ke partai lain, tanggapannya Pak Yusuf? Ya, ini memang sangat mungkin ya Mbak Zila dialihkan. Apalagi memang titik krusial kecurangan itu adalah saat penghitungan di TPS dan kemudian pindah saat penghitungan kecamatan. Nah, Sirekap ini bermasalah dalam proses perjalanan ini, dan karena bermasalahnya Sirekap ini lalu proses penghitungan di kecamatan dihentikan. Nah, itu banyak hantunya ini ya.
apalagi kita lihat ada partai anaknya Pak Presiden yang mengklaim partainya Presiden. Ini oleh QCon tidak mencukupi untuk lolos parliamentary threshold dan mereka ngebet banget ini untuk lolos, dan saya kira Deddy Sitorus anggota DPR yang juga petinggi PDIP sudah menyetir bahwa akan ada usaha-usaha untuk meloloskan partai yang dekat dengan istana. Ini bahaya betul. Ini menurut saya adalah kecurangan yang telanjang sekali kalau itu sampai terjadi. Itu tidak boleh kita biarkan, dan menurut saya kalau itu terjadi ini adalah titik ledak puncak dari marahnya rakyat terhadap pemilu yang kacau balau seperti sekarang ini. Oke, baik, bukti-bukti juga sudah disampaikan gitu ya Pak Yusuf ya, ada beberapa dan tadi disebar dan seperti di layar kaca juga sudah ada bukti-bukti yang disampaikan begitu, tapi menurut Bawaslu masih tetap belum menemukan pelanggaran dalam pemilu ini. Bang Ihsan, harusnya seperti apa lagi, harus benar-benar memantau adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini? Bang Ihsan, saya mau bilang bahwa ini KPU, Bawaslu, ini sekali tiga uang seperti MK, ini seperti macan ompong yang sudah dilumpuhkan. Mereka nyaris tidak berfungsi sama sekali. Menjadi satu paket alat kekuasaan untuk menjadi alat legitimasi kecurangan. Saya kira ini memprihatinkan ya. Silakan Bang Ihsan. Ya, memang ini satu kekhawatiran ya di tengah situasi proses rekapitulasi yang untuk menjaga suara pemilih. Dan ada banyak potensi dan juga dugaan terjadinya kecurangan, Bawaslu justru tidak berani mengambil sikap yang padahal itu merupakan bagian dari kewenangannya. Saya ingat betul berbeda dengan pemilu 2019 dan pilkada 2020 ketika ada terjadinya proses perubahan suara ya dari partai ke partai lain begitu ya, dan juga bahkan berbeda calon gitu ya di pilkada 2020. Saya ingat betul Bawaslu berani mengeluarkan kewenangan sengketa proses di tengah situasi tahapan rekapitulasi, dan bahkan itu kontroversinya sampai kepada Mahkamah Konstitusi. Hari ini justru berbeda dari banyak dugaan potensi terjadinya kecurangan. Bawaslu justru tidak menemukan catatan temuan dari pelanggaran-pelanggaran yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yusuf dan Kang Kakak. Ini tentu jadi satu keprihatinan ya, tapi ini juga bisa menjadi satu sinyal sebetulnya. Kalau Bawaslu tidak terus berbenah ya, dia mengabaikan berbagai macam temuan dan juga laporan soal pelanggaran khususnya yang berkaitan dengan suara, nanti akan bermuara akhir di Mahkamah Konstitusi. Kita tahu bahwa di pemilu 2019 ketika kinerja Bawaslu saja saat rekapitulasi dilakukan secara maksimal, masih ada 12 putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Bahkan di pilkada 2020 ada 38 putusan MK yang MK perintahkan untuk PSU. Nah, saya nggak kepikiran nih kalau kecurangan-kecurangan, proses penggelembungan, pemindahan suara itu masih terus dipertahankan. Saya khawatir nanti muaranya akan di Mahkamah Konstitusi. Kasusnya semakin banyak, tentu yang akan dirugikan adalah partai politik, peserta pemilu, dan publik. Kita bisa lihatlah beberapa daerah yang melakukan PSU tingkat partisipasinya menurun. Apalagi nanti kalau sampai ada putusan MK yang memerintahkan terjadinya PSU, tentu ini juga akan berkaitan dengan angka partisipasi, legitimasi dari peserta pemilu yang dinyatakan memperoleh suara. Tapi tadi seperti yang dikatakan Pak Yusuf bahwa KPU, Bawaslu dan MK setali tiga uang. Gimana nanti kalau ujung-ujungnya berada di MK juga? Iya, kalau proses di Mahkamah Konstitusi kan itu kan tidak bisa dielakkan ya Mbak. Adu bukti, proses perpindahan suara, bahkan kalau diperlukan untuk membuka C1 hasil dan juga proses penghitungan dilakukan di hadapan Mahkamah Konstitusi, itu sangat potensi terjadi kalau memang data-datanya ada. Berbeda dengan Bawaslu, ketika ada temuan dan laporan yang masuk, kajian mereka dilakukan tertutup dan mereka tidak membuka. Kenapa? Misalnya ya, satu dugaan laporan itu tidak bisa ditindaklanjuti. Bawaslu menyampaikan sudah ada kajian, unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Berbeda sekali dengan Mahkamah Konstitusi. Jadi masih ada harapan sebetulnya kalau kecurangan ini masih terus dilakukan, Bawaslu tidak berbenah, Mahkamah Konstitusi menjadi jalan akhir, dan itu salah satu cara yang konstitusional. Semua dilakukan terbuka dan saya yakin publik juga akan punya perhatian di sana. Apalagi kalau kita lihat berkaitan dengan perselisihan hasil ya, itu selalu mengambil atensi publik terkait dengan proses penegakan hukumnya. Oke, tapi kita bisa nggak sih minta Bawaslu ini untuk terbuka? Harusnya bisa ya, bahkan tidak perlu diminta, harusnya Bawaslu sudah melakukan transparansi kepada publik. Tapi tadi sayangnya mereka berlindung di balik aturan, dan kalau kata Pak Yusuf,
Jadi langkah-langkah atau upaya yang diambil oleh Bawaslu adalah sebetulnya betul melegitimasi dari kecurangan dan juga pelanggaran yang terjadi selama ini karena prosesnya tertutup gitu ya. Tapi ya kalau misalnya mendorong Bawaslu harusnya terbuka, mungkin ada upaya lain ya mengingatkan Bawaslu dan KPU, salah satunya ya melaporkan ke DKPP kalau proses penanganan pelanggaran kecurangan itu tidak dilakukan secara terbuka. Oke, kalau kita lihat tapi dari kemarin-kemarin begitu ya, tidak hanya soal teknis atau sistem sirekap yang bermasalah gitu, tapi adanya juga dugaan kecurangan lain dan KPU dituntut untuk transparan mengenai masalah sirekap, begitupun dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan di TPS-TPS terkait dengan rekapitulasi gitu. Menurut Pak Kakak, sudah setransparan apa sih KPU dalam dugaan kecurangan pemilu ini? Atau masih jauh gitu dari transparan? KPU mengalami penurunan ya, kualitas dari sisi kinerja dan transparansi. Juga mengalami penurunan trust dari publik sebenarnya. Karena KPU kan sudah berapa kali mendapatkan teguran, peringatan keras terakhir 4 kali saya hitung setidaknya hanya dalam beberapa bulan. Tapi tetap trust publik sama gitu ya Pak? Tapi dalam kondisi seperti itu, KPU nampaknya tidak memberikan respon yang sebagaimana mestinya. Misalnya hal sederhana bagaimana menghadirkan hasil itu sampai sekarang 62%, ada 38% yang saya pikir sepakat dengan Pak Yusuf bahwa itu adalah menjadi sebuah black number ya. Angka-angka yang tidak bisa ditebak ini angka arah kemana gitu kan. 38%, kalau sekarang 64% ya, jadi ada 36%. Nah sementara kalau kita perhatikan tanggal 2-3 nanti itu selesai di tingkat PPK. Artinya kayak tutup buku ini. Semua kejahatan atau kecurangan yang terjadi, kalaupun nanti Kang Iksan katakan bisa dibawa ke Bawaslu misalnya, di Bawaslu kayaknya udah selesai ya. Karena kan ada 7 hari kerja Bawaslu untuk bisa menerima laporan. Sementara tidak ada temuan sama sekali. Satu hal yang membuat Bawaslu saya pikir perlu untuk mengupgrade dirinya, itu adalah Bawaslu pun tidak punya hasil secara keseluruhan di setiap kabupaten kota. Ini yang mengkhawatirkan saya. Nah, soal MK ini juga sama, Kang Iksan. MK ini sedang mengalami nadir dari sisi kepercayaan publik. Nah, misalnya di perkara 141, ketika kita coba untuk men-challenge daripada perkara 90, itu ternyata juga ditolak. Artinya memang apa yang disampaikan Prof. Jimli bahwa ini bisa dikoreksi di MK, ternyata tidak bisa dikoreksi. Artinya harapan kita menjadi sangat tipis terhadap pemilu ini. Saya khawatir kalau apa yang sampaikan Pak Yusuf terjadi, publik kemudian muncul kemarahannya. Dan kita berharap bahwa dalam hari-hari yang ada ini, kita mencoba bersama-sama semua pihak, mulai dari KPU, Bawaslu, DKPP juga, kemudian MK, terus seluruh pihak, cobalah untuk menjadikan negara Indonesia ini bisa tetap berdemokrasi. Itu harapan kita, walaupun memang tidak mudah karena mohon maaf, kerusakannya juga sudah terlalu banyak. Bahkan KIPP mengatakan bahwa untuk Pilpres kami disclaimer, tidak bisa menilai karena input sebelum pemungutan suara sudah begitu banyak kerusakan. Begitu, Mbak. Baik. Tentu harapannya Pak Kakak juga harapan kita semua begitu ya, agar benar-benar negara ini bisa benar-benar menjalankan demokrasi dengan sebagaimana mestinya. Terima kasih Kakak Suminta, Sekjen KIPP, Yusuf Lakaseng, Ketua Bidang Politik DPP Partai Perindo, dan Ihsan Maulana, peneliti Perludem telah bergabung di iNewsroom. Salam sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Pak.